Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 8 orang. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan Sterling Engine yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adi Satrio Sasongko dengan PMG 1C022040 dan di sebelah saya. Nama saya Taufik Ramadhani Kusuma, PMG 1C019 dan samping saya. Nama saya Fauzi Hibatullah, NPM B1 Nama saya Putra Rizal Pratama, NPM 1C01978. Nama saya Akan Negeri dengan NPM 1C02026. Nama saya Lorenz Paling Mapuna, NPM 1C02004. Nama saya Semuanya Pertama Montobi, NPM 1C01942. Dan saya sendiri Yohanes Budi Kartiko dengan NPM G1C02008. Baik, untuk memulai presentasi kali ini, yang pertama yang akan dijelaskan yaitu teori-teori dasar mengenai Sterling Engine yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya, persilakan. Baiklah, untuk mesin Stirling yang kami pilih ini dengan jenis Gamma. Dan mengapa kami pilih Gamma? Karena pada Stirling jenis Gamma ini itu mempunyai tingkat efisiensi pada kerjanya yang besar, dan pada tingkat efisiensi yang besar inilah yang dapat kami atur tingkat pemanasannya, dan pada hal ini dapat kami namakan pendingin agar Stirling dapat bekerja dengan lama. Pada Stirling Gamma ini terdapat 4 langkah utama dalam proses kerjanya. Yang pertama itu langkah kompresi. Di langkah kompresi itu nanti akan ada kompresian udara dari titik mati bawah ke titik mati atas. Jadi di mana pada kompresi akan terjadi pemanasan. Pada pemanasan ini, pada jenis Gamma yang kami buat, pemanasan itu terdapat pada bagian bawah yang dapat dilihat sebagai berikut. Nah, pada bagian bawah inilah nanti akan terjadi pemanasan pada saat piston berada pada titik mati atas. Dan setelah piston terjadi pemanasan, dia akan kembali ke titik mati tengah. Dan pada saat dia kembali ke titik mati tengah, itu akan terjadi proses ekspansi. Di mana proses ekspansi, udara akan keluar melalui sambungan L yang telah kami buat di sini. Di mana sambungan L ini dapat membantu proses kerja dari Stirling Engine yang telah kami buat. Selanjutnya, setelah proses ekspansi, pada Stirling Engine yang telah kami buat terjadi juga proses pendinginan. Di mana proses pendinginan terjadi pada saat piston berada dari titik mati tengah ke titik mati bawah. Dan untuk proses pendinginan mesin Stirling Engine ini terbilang sangat kecil dibandingkan dengan jenis Stirling Engine lainnya. Maka dari itu nilai efisiensi yang dihasilkan pada Stirling jenis Di sini kami akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin Stirling kami. Di sini ada flywheel. Flywheel ini diibaratkan dengan roda gila untuk penyimbang saat mesin Stirling bergerak. Di sini kami menggunakan 2 buah CD. Kemudian di sini ada crankshaft. Crankshaft ini kami menggunakan jari-jari sepeda motor yang kami bentuk dengan ukuran-ukuran yang sistematis terhadap pistonnya. Pada flywheel dengan crankshaft ini akan dihubungkan terhadap connecting rod. Connecting rod ini juga kami mempunyai ukurannya yang sudah sesuai dengan spesifikasi mesin yang kami pakai ini. Di sini connecting rodnya ada 2. Di sini untuk tabung isap, di sini untuk tabung buang. Tabung buang ini kami menggunakan balon dengan diameter pada daerah ini 3,4 inci. Kami menggunakan sambungan pipa L. Kemudian di sini kami menggunakan piston dengan bahan baku. Untuk piston itu kami menggunakan steel wool. Steel wool itu kami gulung sehingga dia akan berhimpit atau akan bersentuhan terhadap silinder yang kami pakai ini. Ketinggian silinder ini 10 cm dengan diameter dari silinder ini 8 cm, sehingga steel wool ini kami gulung dengan 8 cm juga, dengan ketinggian dari steel wool yang di dalam itu 6 cm. Karena 10 cm silindernya, maka
connecting rod yang di sini yang masuk ke dalam tabung isap terhadap piston atau steel wool yang kami pakai itu, jika dia mentok ke bawah ini, dia akan mempunyai ukuran 9 cm supaya ada tempat mula-mula atau ruang kritis atau ruang mula-mula tekanan udara tinggi. Kemudian akibat dari ukuran piston terhadap connecting rod yang masuk, maka kami memberikan toleransi pada crankshaft ini 1,2 cm dan di sini juga 1,2 cm. Kemudian setelah kami merakit alat ini, kami membuat meja pemanasnya agar uap panas yang diberikan pemanas kami ini tidak sampai ke atas ini, tidak terganggu terhadap gerakan dari mesin steel wool kami. Kami memiliki ukuran seperti ini dengan ada kaki-kakinya. Untuk pemanasnya kami menggunakan kompor portable dengan media bahan bakarnya gas. Kemudian akan dilanjutkan dengan langkah-langkah pengerjaan dari langkah-langkah kerja dari steel wool-nya, berikut langkah-langkah pengambilan data dalam mesin Sterling kami. Pertama, kami meletakkan garis seperti ini agar bisa diukur oleh tachometer perputaran dari setiap gas yang naik dan connecting rod crankshaft yang berputar. Nah, langsung saja di sini yang pertama kita lakukan adalah menghidupkan api yang telah kita sediakan. Meja pemanas sudah terasa panas. Nah, pertama kita memancing flywheel agar bisa berputar. Nah, setelah flywheel berputar, kita ukur suhu yang ada di tabung piston. Suhu yang dihasilkan sebesar sekitar 200 ke atas. Dan setelah itu kita ukur kecepatan dari flywheel menggunakan tachometer. Jika api kita besarkan, maka flywheel akan berputar lebih cepat. Kita ukur lagi menggunakan tachometer. RPM yang dihasilkan sekitar 500 sampai 700. Dapat dilihat perbedaannya saat api kecil itu tadi terdapat 200 RPM. Nah, Kemudian untuk kesimpulan yang kita bisa dapatkan bahwa alat ini kegunaannya bisa untuk memutar generator karena putarannya cukup besar, namun dengan generator yang menghasilkan daya kecil. Kemudian putaran mesin Sterling ini dipengaruhi oleh panas yang diberikan oleh pemanas kita. Jika pemanasnya kecil, maka putarannya semakin lambat. Jika panas yang besar diberikan, maka seluruh mesin Sterling ini akan semakin cepat kalau jika dia semakin panas. Kekurangan dari alat ini belum ada media pendingin agar tidak terjadinya kebakaran pada mesin atau kerusakan pada mesin saat terjadinya pemanasan terus-menerus jika dilakukan dengan temperatur atau suhu tinggi, sehingga diperlukannya pendingin alat agar bisa digunakan dengan ketinggian tertentu dan lama digunakan.